Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Restu Putra. Di sini saya akan membahas penyelesaian perkara pertahanan di pengadilan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mewujudkan keadilan. Tujuan utama dari penyelesaian dari perkara di pengadilan adalah untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Proses penyelesaian perkara bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia untuk setiap individu, termasuk untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan untuk membela diri dalam proses hukum. Nah, selanjutnya divisi pertahanan. Pertahanan adalah upaya untuk melindungi diri, hak atau kepentingan seseorang atau kelompok dari ancaman atau serangan. Yang selanjutnya, lingkup pertahanan. Pertama, aset negara, kedaulatan dan keamanan nasional. Yang selanjutnya, pentingnya penyelesaian hukum. Pentingnya penyelesaian hukum, menegakkan keadilan. Penyelesaian perkara di pengadilan bertujuan untuk menegakkan bagi semua pihak yang terlibat dengan adanya proses hukum yang adil dan transparan. Hak para pihak tersebut, terdakwa dan korban, dapat dilindungi sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan prinsip keadilan. Yang selanjutnya, asas-asas. Yang pertama ada asas praduga tak bersalah. Setiap terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan sebaliknya. Asas ini melindungi hak terdakwa untuk tidak dianggap bersalah sebelum proses hukum membuktikannya. Yang kedua, asas peradilan yang adil dan tidak memihak. Pengadilan wajib memberikan peradilan yang adil, tidak memihak, dan memperlakukan semua pihak secara setara. Hakim harus bersikap objektif, tidak terpengaruhi oleh tekanan, dan tidak berpihak ke salah satu pihak. Yang selanjutnya, dasar hukum dan penyelesaian perkara. Yang selanjutnya, jenis pengadilan. Pengadilan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengadilan militer. Yang kedua, pengadilan umum. Yang ketiga, pengadilan tata usaha negara. Yang selanjutnya, tantangan dalam penyelesaian perkara. Tantangan dalam penyelesaian perkara dibagi menjadi 3. Yang pertama, kompleksitas yang tinggi. Yang kedua, tekanan politik dan publik. Yang ketiga, kesulitan dan pengumpulan bukti. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Penyelesaian di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian di luar pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa mengundang seorang mediator yang netral untuk membantu mereka mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa, di mana pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan keputusan kepada orang atau beberapa orang yang ditunjuk. Yang selanjutnya, analisis hasil keputusan pengadilan. Dampak keputusan. Penegakan hukum dan keadilan. Keputusan pengadilan yang dianalisis dapat memberikan dampak positif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang selanjutnya ada contoh kasus sengketa tanah, hak milik dan penyelesaiannya. Berikut adalah contoh kasus sengketa hak milik dan penyelesaiannya yang terjadi di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, yang melibatkan Kepala Desa Blulukan. Kasus ini berawal ketika di tahun 2012 seseorang pengusaha properti bernama Chandra membeli sebidang tanah seluas 2 hektar 785. Tanah tersebut terletak di Desa Blulukan dengan sertifikat hak milik atas nama Sayem. Sebelum melakukan transaksi jual beli, Chandra telah berulang kali berkonsultasi ke kantor pertanahan Karanganyar.
Namun pada pertengahan tahun 2013 terdapat laporan Kejaksaan Karanganyar yang mengatakan bahwa tanah yang dibeli Chandra sebagai tanah kas desa, sebab sebelumnya pernah terjadi tukar gulung antara tanah milik Sayem yang berada di dusun Serangan dengan tanah milik kas desa yang berada di dusun Belulukan. Antara kepala desa Belulukan dengan Sayem berkaitan dengan hal ini sekitar 785 meter dari 2 hektar 785 meter kubik tanah tersebut adalah milik desa Belulukan. Penanganan sengketa tersebut diselesaikan dengan cara mediasi. Lembaga mediasi di Badan Pertanahan Nasional BPN Karanganyar dalam proses mediasi menggunakan beberapa model penyelesaian sengketa. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.